Adabul jima'i adalah ilmu-ilmu penting yang layak dikaji oleh para pengantin baru. Dan ilmu ini juga bermanfaat untuk pengantin lama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para viewers, para subscribers, para pemerhati dan para pengkaji kajian yang ada di channel Referensi Santri. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, selalu diberi keberkahan, kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian tematik yang diambil dari kitab Qurratul Uyun. Kemudian fokus kajian kita adalah menjelaskan sebagian adabil jima'i, adab-adab melakukan aktivitas al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ba'di adabil jima'i, menjelaskan tentang sebagian beberapa adab-adabnya melakukan al-jima' wa afdali kaifiyatihi, dan paling utamanya tata cara melakukan aktivitas al-jima' wa ma yata'allaqu bidzalika, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Kita mulai dari bait nazam, bait syair yang ada pada kitab Qurratul Uyun. Wahdhar minal jima'i fi thiyabi, awas jangan sampai melakukan minal jima'i, aktivitas al-jima' fi thiyabi, sambil memakai pakaian. Fahuwa, adapun aktivitas yang dilakukan sedemikian, minal jahli, termasuk kebodohan, bilartiyabin, tanpa ada keraguan. Yang mosok melakukan aktivitas al-jima' sambil memakai baju, ini kan goblok, bilartiyabin, tanpa ragu. Kemudian panduannya seperti apa? Bal kullu ma 'alaiha, bahkan setiap pakaian yang melekat pada istri. Sahi, wahai sahabat, yunza'u, dilepas, ditelanjangi. Wa kun, jadilah kamu mulaiban, sosok yang menggoda, sosok yang mencumbu, laha, kepada sang istri. La tafz, janganlah engkau merasa takut. Jadi panduan dari dua bait syair ini, awas ketika melakukan aktivitas al-jima' jangan sampai dilakukan dalam kondisi memakai pakaian, memakai baju. Justru yang ada pada tubuhnya itu yunza', dilepas. Kemudian jadilah sosok suami yang mulaib, mencumbu, menggoda, laha, kepada istrinya. La tafza', kamu tidak usah takut, percaya diri saja. Akhbara, memberikan informasi rahimahullahu, pengarang kitab Qurratul Uyun, anna min adabil jima'i, bahwasannya termasuk adab-adabnya berjima'. Allah yujami'a, hendaknya tidak menjima' ar-rajulu, seorang suami, zaujatahu, pada istrinya, wahia, sedangkan adapun sang istri, fi thiyabiha, ia kondisinya sedang memakai pakaian, sedang memakai baju. Bal hatta tanzi'ah, bahkan hingga sang istri melepasnya, melepas thiyabaha, pakaian-pakaiannya, kullaha, kesemua pakaiannya. Wa tadkhula, dan istri masuk ma'ahu, bersama suaminya, fi lihafin wahidin, dalam satu selimut. Setelah istri ini melepas semua pakaiannya, ia sudah tanpa busana, kemudian ia masuk fi lihafin wahidin, dalam satu selimut. Kenapa? Li'anna sunnata, karena kesunahannya, kesunahan dalam agama Islam. Hiya at-tajridu minats thiyabi, ia harus menelanjangi dirinya dari pakaiannya. Ia harus lepas tanpa busana, tanpa pakaian. Wal firasyu, dan juga kesunahannya ada tempat tidurnya, ada ranjangnya. Wa zahiruhu, secara zahir, annahu la yujami'uha, bahwasannya sang suami tidak menjima' istrinya. Wahuma, sedangkan adapun suami dan istri, maksyufan, keduanya telanjang bulat, artinya kelihatan auratnya. Wahwa kadzalik, hal itu juga sama, li haditsin, karena hadis.
Idza jama'a, jika menjima ahadukum salah satu di antara kalian, fala yatajarradani, maka keduanya, suami dan istrinya tidak telanjang tajarrudal himaraini, sebagaimana telanjangnya dua keledai. Raji Ibn Majah Raqam 1921. Hadis ini bisa ditelusuri, bisa dirujuk pada hadisnya Imam Ibnu Majah nomor hadis 1921. Betul keduanya telanjang bulat tapi di dalam selimut. Bukan telanjang bulat yang sama-sama kelihatan aurat, tidak. Yang seperti itu hukumnya bisa jatuh ke makruh. Paham ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana ada sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indal jima'i, ketika melakukan al-jima' yughatti ra'sahu, beliau menutupi kepalanya. Wa yaghuddu sautahu, dan beliau meredam sautahu, suara beliau. Wa yaqulu, dan beliau bersabda lil mar'ati, pada istri beliau, alaiki bisakinah, engkau harus tenang, tenanglah. Jadi kalian calon-calon pengantin baru ini atau yang sedang menikmati bulan madu, jadi dalam melakukan al-jima ini ada adab. Adabnya itu jangan melakukan al-jima dalam kondisi berpakaian. Lakukan tanpa busana, tapi melakukannya di dalam selimut, satu selimut, bukan kelihatan auratnya. Bukan telanjang bulat di luar, bukan. Dan sang suami juga perlu menenangkan istrinya. Tenanglah istriku, jangan langsung tancap, langsung tusuk, jangan. Kalau istri sudah tenang, lakukan al-muda'abah, percumbuan, baru bisa lanjut untuk menusuknya. Wa qala al-Hattabu, Al-Hattab berkata, yang bagi seharusnya lil mujami'i, bagi lelaki, bagi suami yang menjima, ayastatirahuwa, hendaknya ia menggunakan satir penutup, wa ahluhu, dan juga istrinya, bithaubin, dengan pakaian, sawa'un kana mustaqbilal qiblati amla, baik ia sedang menghadap kiblat atau tidak. Maksudnya penutup ini ada penghalang sekiranya orang tidak melihat aurat suami istri ini. Qala fil mudkhal Libnil Hajj Al-Fasi, karyanya Ibnul Hajj Al-Fasi, dalam kitab Al-Mudkhal berkata, fi fasli ijtima'ir rajuli bi ahlihi, dalam fasal yang menjelaskan tentang berkumpulnya suami bersama istrinya. Wa yambaghi, seharusnya alla yujami'aha, sang suami tidak menjima istrinya. Wahuma, sedangkan adapun keduanya, maksyufani, adalah telanjang bulat. Bihaitsu la yakunu, sekiranya tidak ada alaihima, pada suami istri tidak ada apa, syai'un, sesuatu, yasturuhuma, yang menutupi keduanya. Makanya dianjurkan telanjang bulat dalam selimut. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, mencegah, andzalika, tentang hal itu. Wa'abahu, dan beliau mencelanya atau mengkritiknya. Wa qala fihi, dan ia berkata tentang hal itu, kama yaf'alul irani ail himarani, sebagaimana yang dilakukan oleh dua keledai. Kalau keledai jantan dan keledai betina, ya seperti itu, telanjang bulat, kelihatan, seperti itu. Wa qad kana Siddiqu, sungguh telah ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yughatti, beliau menutupi ra'sahu, kepalanya, idzaka, karena sesungguhnya menutup kepala, hayaan, sebagai bentuk rasa malu, minallahi, dari Allah. Intaha, keterangannya sudah selesai. Bisa dilacak keterangan di atas ini pada kitab Mawahibul Jalil, juz 1 halaman 280. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Tetap berpikiran positif.